Halo, 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 saya Diki Rahmat Hidayat. perkenalkan nama saya Faiza Syakila Rahman. perkenalkan nama saya Feris Kaulia Rahma. Perkenalkan, nama saya Gina Zahira Sofa. nama saya Mulato Simran Situmorang. Kita dari kelompok 3. Tahukah kalian apa itu database? Menurut Fatansyah tahun 2013, database atau basis data adalah kumpulan data yang saling terkait, diorganisasi secara logis dan terstruktur, serta disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Database dirancang untuk memfasilitas penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan pengelolaan data secara efisien. Konsep utama itu ada 3. Data terstruktur. Data disusun dalam tabel dengan kolom atau atribut dan baris atau record. Independensi data, pemisahan antara data fisik atau penyimpanan, dan logika aplikasi. Integritas data. Data harus valid, konsisten, dan memenuhi aturan bisnis. Nah, kita masuk ke fungsi database dalam manajemen data. Berdasarkan Fatansyah tahun 2013, fungsi database meliputi yang pertama, integrasi data terpusat, yang dimana menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem. Contohnya seperti data pemesanan yang dilabeli B001 dan B002, itu terhubung dengan tabel pelanggan dan paket wisata. Yang kedua, ada pengurangan redundansi, yaitu menghindari duplikasi data melalui normalisasi. Contohnya, seperti data alamat pelanggan hanya disimpan di tabel pelanggan dan tidak diulang di pemesanan. Dan yang ketiga, ada konsistensi data, yaitu memastikan perubahan data di satu tabel tercermin di tabel terkait. Contohnya, jika package ID diubah di tabel paket wisata, semua pemesanan yang merujuk ke ID tersebut otomatis terupdate. Dan yang terakhir, ada keamanan data, yaitu mengatur hak akses pengguna seperti admin, staf, dan pelanggan. Contohnya, hanya admin yang bisa mengubah harga paket wisata. Selanjutnya, masalah tanpa database. Menurut Fatansyah 2013, sistem manual misalnya Excel menimbulkan masalah. Yang pertama, redundansi data. Data yang sama disimpan di banyak tempat. Contohnya, nama pelanggan muncul di tabel pemesanan dan detail pemesanan di Excel. Yang kedua, inkonsistensi. Perubahan data tidak merata di semua lokasi. Artinya, jika nomor telepon pelanggan diubah di tabel pelanggan tetapi tidak di pemesanan, data menjadi tidak valid. Yang ketiga, kesulitan analisis. Data tersebar di banyak file, sulit untuk diolah. Contohnya, menghitung total pendapatan bulanan memerlukan pencarian manual di seluruh file. Yang keempat, keamanan rendah. Data rentan hilang atau diakses oleh pihak tidak berwenang. Oke, kita masuk ke latar belakang pembuatan database untuk bisnis tour and travel. Industri tour and travel menghadapi kompleksitas pengelolaan data pelanggan, jadwal perjalanan, inventaris mitra seperti hotel dan maskapai, dan transaksi keuangan yang rentan error jika dikelola manual. Tuntutan pelanggan akan akses real-time, layanan personalisasi, serta keamanan data sensitif seperti nomor paspor dan pembayaran mendesak perlunya sistem terintegrasi. Database menjadi solusi untuk mengonsolidasi operasional, mengotomatisasi pemesanan, memantau ketersediaan layanan secara real-time, dan menganalisis tren pasar. Integrasi dengan mitra melalui API memastikan pertukaran data lancar, sementara enkripsi menjamin kepatuhan regulasi perlindungan data. Dengan database, bisnis tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga membangun pengalaman pelanggan yang responsif dan personal, sekaligus mendukung skalabilitas di tengah persaingan industri pariwisata yang semakin digital. Selanjutnya di sini ada entitas dan atribut yang akan dimasukkan ke database bisnis tour and travel. Di sini ada 7 entitas serta memiliki beberapa atribut. Yang pertama, entitas pelanggan yang memiliki atribut customer ID, nama depan, nama belakang, email, nomor telepon, ID KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Yang kedua, entitas paket wisata memiliki atribut package ID, nama paket, highlight destinasi, fasilitas, harga, durasi per hari, durasi per jam, dan destination ID. Yang ketiga, ada entitas tujuan memiliki atribut destination ID, nama tujuan, dan keterangan. Yang keempat, ada entitas pemesanan memiliki atribut booking ID, customer ID, package ID, tanggal pemesanan, tanggal perjalanan, total biaya, dan status pembayaran. Yang kelima, ada entitas detail pemesanan memiliki atribut booking details ID, booking ID, nama pelanggan,
usia, dan permintaan khusus. Yang keenam ada entitas pemandu wisata memiliki atribut guide ID, nama depan, nama belakang, nomor telepon, email, dan jenis kelamin. Yang ketujuh ada entitas tugas pemandu memiliki atribut asesmen ID, guide ID, package ID, dan tanggal penugasan. Selanjutnya menampilkan data pelanggan. Data pelanggan itu ada customer ID C001, nama depan Melvin, nama belakang Sagara, emailnya melvin12.sak@gmail.com, nomor telepon 0812 7339 8910, ID KTP 3173 0101 01900812. Tanggal lahirnya 28 April 2006, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Jalan Cikini Raya nomor 10, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya ada paket wisata dengan package ID PKG1, nama paket Jelajah Pulau Dewata, highlight destinasinya Tanah Lot, Desa Panglipuran, Pantai Kuta, Jimbaran Siput, dan Pantai Melati. Fasilitasnya hotel, transportasi, tiket masuk, tour guide, dan makan. Harganya Rp2.750.000. Durasi harinya 3 hari 3 malam, durasi jam 72 jam, destination ID-nya D001. Selanjutnya ada tabel tujuan, destination ID-nya D001, nama tujuannya Bali, keterangan Pulau Dewata dengan keindahan pantai dan budaya. Oke, di sini ada data pemesanan, mencakup informasi penting seperti booking ID, customer ID, page ID, tanggal pemesanan, tanggal perjalanan, total biaya, dan status pembayaran. Nah, sebagai contoh, pemesanan dengan ID B001 dilakukan oleh customer dengan ID C001 memilih paket PKG1 dengan perjalanan dimulai pada tanggal 1 Februari 2025 dengan status pembayarannya yaitu sudah dibayar. Namun, tidak semua pesanan telah dibayar. Beberapa pesanan seperti B004, B006, dan B008 masih berstatus tertunda yang ditandai dengan warna merah. Ini menunjukkan pentingnya sistem untuk melakukan pemantauan pembayaran secara aktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian detail pemesanan. Tabel ini memberikan informasi tambahan mengenai nama pelanggan, usia, serta permintaan khusus yang mungkin mereka miliki. Dari data yang ada, kita bisa melihat bahwa mayoritas pelanggan tidak memiliki permintaan khusus. Namun, ada beberapa pengecualian, misalnya pelanggan Widya Ambarwati memiliki alergi seafood dan Arkana Zikri seorang vegetarian. Informasi ini sangat penting dalam merancang pelayanan yang personal dan nyaman bagi setiap peserta wisata. Misalnya, penyedia layanan harus menyiapkan menu khusus atau pengaturan tempat menginap tertentu sesuai dengan permintaan ini. Oke, terakhir kita melihat data pemandu wisata dan penugasan mereka ke paket-paket wisata tertentu. Setiap pemandu memiliki ID, nama lengkap, nomor kontak, alamat email, dan jenis kelamin. Contohnya, Made Yulianto dengan ID G001 bertugas sebagai pemandu untuk paket PKG1 dan ditugaskan pada tanggal 1 Februari 2025. Penugasan ini tercatat dalam tabel tugas pemandu yang menghubungkan setiap assignment ID dengan pemandu dan paket wisata terkait. Penugasan dilakukan pada tanggal-tanggal yang sesuai dengan jadwal perjalanan masing-masing paket. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebuah IR diagram dari sistem pemesanan paket wisata. Pertama, kita mulai dari tabel pelanggan. Tabel ini menyimpan informasi lengkap tentang pelanggan seperti email, nama depan, nama belakang, nomor telepon, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Setiap pelanggan memiliki ID unik sebagai primary key yang digunakan untuk menghubungkan dengan tabel lainnya.
Berikutnya ada tabel pemesanan. Tabel ini mencatat pemesanan yang dilakukan pelanggan terhadap suatu paket wisata. Beberapa informasi yang dicatat diantaranya adalah tanggal pemesanan, tanggal perjalanan, total biaya, dan status pembayaran. Setiap pemesanan juga bisa memiliki beberapa wisatawan yang dicatat dalam tabel pemesanan detail. Di tabel ini kita bisa memasukkan nama pelanggan, usia, dan permintaan khusus. Hubungan antara tabel pemesanan dan tabel pemesanan detail adalah 1:banyak. Lalu, sistem ini juga memiliki tabel paket wisata yang menyimpan detail paket-paket wisata yang tersedia. Informasi dalam tabel ini meliputi nama paket, highlight destinasi, fasilitas, harga, durasi per hari, dan per jam. Setiap paket wisata terhubung ke satu destinasi yang dicatat dalam tabel destinasi. Di tabel ini terdapat nama tujuan dan keterangan dari destinasi tersebut. Selanjutnya, terdapat tabel pemandu. Tabel ini menyimpan data pribadi para pemandu wisata seperti email, nama, nomor telepon, dan jenis kelamin. Untuk mencatat tugas para pemandu, digunakan tabel pemandu tugas. Di sini dicatat pemandu mana yang ditugaskan untuk paket wisata tertentu, serta tanggal penugasannya. Hubungan antara pemandu dan paket wisata bersifat many-to-many melalui tabel tugas ini. Dengan IR diagram ini, sistem pemesanan wisata dapat berjalan dengan efisien. Semua data pelanggan, pemesanan, wisata paket, destinasi hingga pemandu dapat terhubung secara sistematis dan terstruktur. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Diki. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat database di software MySQL Workbench. Yang pertama kita klik dulu ke menu ini. Jadi di sini kita sudah membuat skemanya. Nah, untuk mau skema itu ada di sini. Klik di sini, kasih nama skemanya apa. Terus nanti apply. Tapi dikarenakan kita sudah membuat skemanya terlebih dahulu, jadi kita tidak perlu ke langkah ini. Kita langsung saja ke ini. Kita klik dulu 2 kali supaya skema ini menjadi skema utama. Setelah itu kita masuk ke tabel query. Nah, di tabel query ini kita membuat tabel dari database kita terlebih dahulu. So, karena saya sudah membuat di bahasa pemrogramannya, jadi kita tinggal masukkan saja copy paste di sini. Jadi bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel di sini. Ada tabel pelanggan, tabel destinasi, tabel paket wisata, tabel pemesanan detail, tabel pemandu, dan tabel pemandu tugas. Untuk tabel pemesanan di sini ada ID, email, nama depan, nama belakang, telepon, NIK atau nomor induk KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. So, untuk ID ini, ID customer, tipe datanya itu varchar, not null, jadi harus diisi ya teman-teman, dan ini primary key. Nah, untuk email, tipe datanya varchar, not null juga, wajib diisi, tidak boleh kosong, dan tipe datanya unique juga. Nama depan itu tipe datanya varchar dan harus diisi, tidak boleh kosong. Nama belakang tipe datanya varchar, telepon juga varchar, NIK juga varchar, tanggal lahir date, jenis kelamin varchar, dan alamat itu tipe datanya teks. So, di sini bisa dilihat ID juga sama, masih varchar, dan ini primary key yang tidak boleh kosong. Nama tujuan varchar juga, dan ini tidak boleh kosong juga. Keterangannya tipe datanya teks. Ini oke, bisa dilihat. Nah, ini untuk yang kita soroti yang masalah harga atau biaya. Atau biaya ini tipe datanya desimal ya teman-teman, dan ini tidak boleh kosong, karena kalau misalkan kosong nanti kita nggak akan tahu dah harga yang mereka pesan itu berapa di paket yang mana. Oke, lanjut. Sini kita sudah berikan semua. Langsung kita running di sini teman-teman. Oke, sudah semua ya. Bisa dilihat di sini sudah kita berhasil semua. Kita klik ini. Ini sebentar, saya harus keluar dulu. Masuk lagi. Oke, bisa dilihat ini tabel.
Nah, ini dia teman-teman, tabelnya sudah dimasukkan ke sini. Untuk di paket wisata ini ada ID, destinasi ID, nama paket, harga destinasi, fasilitas, harga, durasi per jam, durasi per hari, ini sudah masuk semua. Tinggal kita masukkan isinya, isi dari tabelnya atau isi data dummy-nya. So, cara memasukkan data dummy itu, atau cara memasukkan isi dari tabel itu ada dua cara. Ada yang manual. Untuk yang manual ini kita bisa klik, kan kita di sini klik yang ini ya. Nah, oke. Nanti muncul di sini tabelnya. Nah, bisa klik ke bagian bawah ini. Sorry. Maaf sebentar. Nah, di sini ada from editor. Nah, from editor tinggal kita klik aja di sini. Misal ada ID-nya tuh 10, kita klik 10 di sini. Tapi karena kita ada hal yang lebih mudah, jadi kita langsung insert aja atau langsung bikin aja. Karena saya juga sudah membuat kode bahasa pemrograman untuk memasukkan isi tabelnya ke dalam tabel tadi. Sebentar saya copy paste dulu. Oke, kita masuk ke query lagi. Kesalahan ini teman-teman bisa dilihat, masukkan insert into tabel pelanggan, spelling ini isinya dated. Jadi ini harus berurutan ya teman-teman, baiknya berurutan. Nah, ini untuk value kan sesuai yang ini ya, ini nomor tabel yang di atas, ID C001. Nah, berurutan nama depan Melvin, nama belakang Sagara, emailnya pins12.site@gmail.com, nomor teleponnya 0812 7329 8910, nicknya atau nomor induk KTP-nya sudah masuk, nama lahir juga sudah masuk 28 April 2006, alamat sudah masuk, jenis kami sudah masuk, alamat sudah masuk, Kini Raya. Ini bisa dilihat di tabel yang lain juga sudah pada masuk semua. Ini untuk tugas, ID sudah, pemandu ID sudah, paket wisata sudah, tanggal penugasan juga sudah. Ini bisa dilihat di sini. Tinggal kita running. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Dilihat di sini. Nah, cara ngeceknya bagaimana sih? Oke, kita cek ya apakah sudah masuk semua atau belum. Caranya itu kita dengan bahasa kode pemrograman. Cara ceknya bisa manual atau bisa dengan kode bahasa pemrograman ya teman-teman. Jadi ada kode khususnya. Nah, untuk yang manual kita bisa lihat di sini. Caranya seperti ini. Oke, sudah ada ya teman-teman ya. Nah, tadi kan tabel destinasi ID-nya D001 sesuai dengan tadi, sudah masuk, nomor tujuannya baru. Keterangannya Pulau Dewata dengan keindahan pantai dengan budayanya. Nah, oke, untuk menampilkan seluruh tabel atau lebih praktisnya daripada kita cek satu-satu seperti itu, kita bisa menentukan dengan kode bahasa pemrograman ini. Oke, tinggal kita running. Semuanya sudah muncul ya teman-teman, baik destinasi ID, mulai tabel destinasi sudah, tabel paket wisata sudah, tabel pelanggan juga sudah, tabel pemandu sudah, tabel pemandu tugas sudah, tabel pemesanan sudah, bisa dilihat sudah sesuai. Nah, tabel pemesanan detail juga sudah sesuai. Kita cek dulu ID-nya ada 001 betul, nomor tujuannya Bali, Pulau Dewata, keterangannya ini ID di sini. Tabel destinasi sudah beres, sudah selesai. Tabel paket wisata juga sudah. Tabel pelanggan sudah masuk semua sesuai dengan urutan. Tabel pemandu juga sudah, pemesanan juga sudah. Tabel pemesanan itu juga sudah. Oke, kalau misalkan kita ada yang diubah atau data yang
kurang, kita bisa edit di sini di form editor. Nah, bisa dilihat ini form editornya. Nah, kalau misalkan ID-nya ada yang berubah, kita ubah aja di sini. Nah, kalau ID pelanggan juga misalkan statusnya sudah dibayar nih. Nah, kita cek dulu yang belum dibayar ya. Nah, misal statusnya sudah tertunda, beberapa rekening sudah dibayar, kita ubah jadi dibayar. Statusnya dirubah menjadi dibayar. Cek kita resultnya atau hasilnya. Nah, sudah diubah ya teman-teman, jadi dibayar. Ini sudah selesai semua. So, mari kita membuat IR diagram yang di MySQL Workbench-nya. Jadi database. Nah, jadi sebelumnya kan kita di sini kita klik yang ini, klik yang home, terus lanjut ke yang model. Nah, yang model ini kita klik yang ini, klik IR model from database. Oke, continue. Nah, masukkan passwordnya. Oke, continue. Nah, kita pilih yang mana tadi? Kita pilih yang skema yang sudah kita buat, itu tour and travel GRA. Continue with execution. Close. Nah, oke, ini dia hasilnya. Hasil dari IA diagram ini di MySQL. Ini juga bisa disimpan, dengan disimpan. Simpan di sini, kita bisa simpannya IR diagram Oke, sudah tersimpan teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya atau tutorial singkat yang semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan selanjutnya akan dijelaskan tentang bagaimana cara mengecek apakah ada error atau tidak oleh rekan saya, yaitu Steven. Dia akan running CMD, menggunakan CMD ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Oke, setelah semua datanya sudah masuk ke MySQL, kita coba cek error atau tidak di running CMD. Kita masukkan MySQL. Bentar, ini ada salahnya. Min U ya, min U, root, dan min P. Setelah kita ketik ini, baru kita masukkan password MySQL kita. Nah, baru setelah sudah ada tampilan seperti ini, kita paste program kita tadi yang sudah di MySQL, dan bisa dilihat ya sini teman-teman, datanya sudah muncul. Coba deh kita zoom out dulu. Nah, di sini data-datanya udah muncul teman-teman. Coba kita cek dulu ya satu-satu. Yang destinasi, paket wisata, pelanggan, baru ada pemandu tugas juga ada, pemesanan. Nah, jika semua datanya sudah lengkap seperti ini, berarti semua tidak ada yang error ya teman-teman, dan datanya sudah sesuai yang kita request seperti yang di MySQL kita. Bisa dicek lagi ya teman-teman, di sini semuanya tuh.